Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Hari Setiawan. Di channel inilah Anda akan mendapatkan berbagai macam insight seputar haji dan umroh di Indonesia. Teman-teman, supaya channel ini terus konsisten dalam berbagi wawasan seputar haji dan umroh, yuk kita subscribe dulu, like, comment, and share, supaya channel ini terus konsisten membersamai Anda dalam berbagi wawasan seputar haji dan umroh. Teman-teman, beberapa hari yang lalu, 13 asosiasi penyelenggara ibadah haji dan umroh memberikan sorotan terhadap beberapa isu dalam rancangan undang-undang atau RUU Haji dan Umroh yang saat ini sedang ada di DPR. Menyongsong kehadiran Badan Penyelenggara Haji (BPHJ), Undang-Undang Haji dan Umroh yang sekarang berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 sedang direvisi oleh DPR karena ada substansi penting yang harus diubah, di mana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 mengamanahkan Kementerian Agama sebagai penyelenggara ibadah haji, karena ibadah haji di tahun 2026 dan seterusnya akan diselenggarakan oleh lembaga yang baru yaitu BPHJ, maka diperlukan perubahan Undang-Undang Haji dan Umroh. Walaupun umurnya relatif baru 6 tahun ya teman-teman. Dari 6 tahun itu pun sebenarnya 2 tahun tidak ada penyelenggaraan haji dan umroh karena pandemi COVID-19. Nah, di antara berbagai macam substansi dalam perubahan Undang-Undang Haji dan Umroh yang baru, 13 asosiasi penyelenggara ibadah haji dan umroh memberikan sorotan pada beberapa isu, teman-teman. Satu di antara yang ingin saya ulas dalam video ini adalah terkait dengan penyelenggaraan umroh mandiri. Kawan-kawan di penyelenggara ibadah haji dan umroh dalam konferensi pers menyatakan kepada publik secara bersama bahwa mereka menolak terhadap legalisasi pelaksanaan umroh mandiri. Pelaksanaan umroh mandiri secara singkatnya adalah calon jamaah melakukan manajemen perjalanan ibadah haji sendiri tanpa melalui travel atau penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPU, istilah resmi dalam undang-undang kita. Mereka berburu tiket sendiri dan biasanya menunggu diskon gitu ya, tiket-tiket transit ya. Kemudian mereka juga mencari akomodasi sendiri, bisa atur ya, tidak harus di hotel yang dekat dengan haram, tidak perlu fasilitas yang terlampau mewah karena orientasinya adalah ibadah bukan pindah tempat tidur begitu. Dan seterusnya, mereka bisa memanage sehingga secara budget lebih terjangkau. Beberapa tahun lalu istilah yang populer ya kita mengenalnya dengan istilah umroh backpacker. Sekarang diksinya menjadi lebih halus lagi yaitu umroh mandiri. Ada beberapa alasan kenapa para penyelenggara ibadah haji dan umroh menolak adanya umroh mandiri. Di antaranya yang mereka sampaikan adalah umroh mandiri tidak memberikan jaminan perlindungan kepada jamaah. Kalau ada risiko dalam perjalanan, apalagi di luar negeri, ya, tidak ada yang bertanggung jawab. Kemudian tidak terjamin keamanan dan kenyamanan. Gitu. Alasan yang berikutnya, umroh mandiri kalau dilegalisasi juga bisa mengganggu ekosistem ekonomi haji dan umroh. Bagaimanapun, keberadaan ribuan travel umroh atau PPU, termasuk di dalamnya sebagian juga memiliki izin ibadah haji khusus, itu telah membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Di sana ada karyawan, di sana ada para agen-agen pemasaran yang semuanya menghidupkan perekonomian keluarga masing-masing. Alasan yang ketiga, jikalau itu dibiarkan dan akhirnya
eksistensi penyelenggara ibadah umroh terganggu, itu juga menciptakan dampak ikutan berikutnya. Apa itu? Usaha-usaha yang menjadi dukungan terhadap penyelenggaraan ibadah umroh itu juga akan terganggu. Contohnya operator transportasi. Ya, kadang sebuah daerah jauh dari ibu kota provinsi untuk ke bandara, sewa bus dan seterusnya, itu menghidupkan perusahaan-perusahaan transportasi. Kemudian dukungan UMKM di bidang catering, ya. Perjalanan dari kota asal ke bandara, ada konsumsi, ada snack, ya, ada makan berat, restoran-restoran sepanjang perjalanan, rest area, dan seterusnya. Termasuk usaha-usaha lain, mulai dari usaha pembuatan koper, penjahitan baju ihram, dan lain-lain. Inilah alasan-alasan yang disampaikan. Dan di antara alasan yang lain juga disampaikan di pertemuan dan konferensi pers tersebut adalah kalau umroh mandiri ini dilegalisasi oleh pemerintah, juga membuka peluang masuknya marketplace umroh dari luar negeri ke Indonesia. Yang itu menciptakan, dalam tanda kutip, kebocoran ekonomi. Dari yang seharusnya uang berputar di dalam negeri, akhirnya berputar di luar negeri. Kalau menurut Anda kira-kira apakah alasan-alasan ini rasional, teman-teman? Nah, saya tidak dalam kapasitas menyatakan alasan itu rasional, bisa diterima atau tidak. Silahkan, setiap orang punya dasar argumentasinya. Ya. Di kubu yang pro terhadap eksistensi penyelenggaraan travel umroh, pasti juga kontra terhadap umroh mandiri. Sebagaimana pula, ada sebagian kalangan masyarakat kita yang lebih happy, dia umroh dengan cara mandiri, dan cenderung akhirnya kontra dengan keberadaan travel umroh. Saya mencoba melihat dari kacamata yang mungkin mari kita renungkan aspek perubahan-perubahan yang terus terjadi dalam kehidupan kita, teman-teman. Sejatinya dari hari ke hari, kehidupan itu berubah. Perubahan itu keniscayaan dan kepastian. Perubahan tidak mungkin kita tolak. Semakin kita tolak, makin habislah energi kita. Yang paling memungkinkan tentu adalah beradaptasi dengan perubahan, menyesuaikan diri. Kalau bicara tentang pelayanan umroh, mari kita lihat Arab Saudi, teman-teman. Dari beberapa tahun terakhir, Arab Saudi makin memoles kemampuan digitalisasi pelayanan haji dan umroh mereka. Contoh tentang platform nusuk. Dalam aspek penyelenggaraan haji misalnya, kartu nusuk itu sudah dikenalkan di musim haji 2024. Dan penggunaan kartu nusuk di haji tahun 2025 itu semakin masif dan semakin menjadi sesuatu yang urgent dan penting. Ibarat kata nih, paspor kita saat di Arab Saudi kalah sakti dengan kartu nusuk. Kita punya paspor, kita punya visa. Kalau nggak punya nusuk, kita nggak bisa masuk Masjidil Haram di musim haji. Kita punya paspor, kita punya visa. Kartu nusuk hilang, kita nggak bisa masuk masyair, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Jadi, guyonan kawan-kawan yang berangkat haji 2025, nyawa kedua kita itu nusuk. Dalam tanda kutip ya, ekstrimnya, boleh kita kehilangan paspor, karena paspor kita ajukan ke kedutaan, kita bisa minta surat perjalanan laksana paspor, SPLP. Tapi kehilangan kartu nusuk, kita nggak bisa haji. Karena kita nggak bisa masuk ke Arafah, Musdalifah, dan Mina. Demikian pula akhirnya platform nusuk. Kalau kita amati nusuk, fitur-fiturnya, sejatinya siapapun yang akan berangkat umroh bisa meng-set up perjalanannya di platform nusuk. Dia bisa apply visa.
Di Nusuk juga bisa pesan hotel, dan hotelnya dijamin sudah terlisensi, terakreditasi di Kementerian Pariwisata Arab Saudi. Bisa pesan transportasi, dan seterusnya. Yang saya yakin ke depan Nusuk ini akan menjadi super apps, ya, platform yang mengintegrasikan seluruh layanan dan kepentingan jamaah haji. Pertanyaan berikutnya, apakah yang semacam ini bisa kita cegah? Kita boleh bikin regulasi, tapi begitu semua mengharuskan lewat nusuk dan seterusnya, ya kita pada akhirnya juga masuk ke situ. Pertanyaan berikutnya lagi, apakah saat situasi bisnis perjalanan ibadah umroh semakin mendigital, gitu ya, apakah travel-travel umroh itu akan mati? Saya berkeyakinan travel umroh tidak akan mati. Kenapa? Karena tidak semua jamaah umroh kita di Indonesia itu siap dan sanggup melakukan setup perjalanan umrohnya secara mandiri. Pesan hotel sendiri bingung gimana caranya, pesan kendaraan seperti apa, pesan pesawat bagaimana, ya kan? Apply visanya seperti apa, dan seterusnya. Gak usah khawatir. Banyak orang yang belum menguasai itu. Karena itu saya tetap berkeyakinan, travel-travel umroh itu tidak akan mati. Tetapi yang terjadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, sebuah perusahaan perjalanan ibadah umroh harus memastikan organisasi, SDM, dan model bisnisnya makin efisien secara operasional. Yang kedua, akan terjadi seleksi alam. Ribuan travel pada akhirnya akan terlihat mana yang memiliki basis pasar yang kuat, memiliki pelayanan yang oke, memiliki marketer-marketer freelance, silent marketer, orang-orang yang sejatinya bukan tim marketing, tapi dia bisa memarketingkan sebuah travel karena punya pelayanan yang baik. Dia getok tular dari mulut ke mulut, merekomendasikan. Pakai travel ini aja loh, ini enak dan seterusnya. Padahal dia tidak dibayar untuk mengatakan itu. Padahal dia tidak diberikan komisi ketika mengendorse sebuah travel. Saya membayangkan ke depan seperti itu yang akan terjadi. Maka disinilah perlunya pemerintah melihat aspek ekosistem ekonomi haji dan umroh dari helikopter view yang lebih komprehensif. Lihatlah semua dari sudut yang lebih holistik. Tidak hanya melihat apa yang terjadi di dalam negeri, tapi juga melihat apa yang terjadi di luar negeri dengan tetap memberikan dukungan terhadap menggeliatnya ya, dan besarnya potensi haji dan umroh di Indonesia seiring dengan besarnya umat Islam yang antusias untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Itulah komentar saya teman-teman terhadap isu yang mengemuka seputar penolakan 13 asosiasi perjalanan ibadah haji dan umroh terhadap pelaksanaan umroh mandiri. Bagaimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih, jumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.